itu tuh arahannya ke sana nanti gitu. Yang kedua, dia kan harus sudah ada dicobakan gitu, produk itu udah harus ada. Bisa nggak segera tuh ya? Berapa lama prosesnya? Jadi nggak bisa kita baru perencanaan, itu udah harus ada produknya atau udah sekarang nih bikinkan dulu coba. Bisa nggak bikin pupuk buatan itu pakai zat kimia atau alami? Kalau di sini alami Bu, karena Itu? di sana tuh limbah tuh kurang Bu, karena mungkin jauh kali ya. Jadi Anda pernah belajar di Google atau lihat di mana gitu pengolahan itu pupuk ini? Belum sih Bu. Itu harusnya harus dikuasai. Kalau perlu ada orang kita nih jurusan apa ya mendekati itu ya. Kita kan perikanan ya, itu saya belajar pertanian kita tak punya. Selatan jauh. Sebenarnya PAI kan harus PAI ya, tapi enggak apa-apa. Kita maksudnya konsultasi aja, konsultasi gimana cara membuat pupuk itu gitu kan. Atau kalau mau mudah lagi Google aja lah, di googling ya, cari yang pembuatannya tapi yang cepat gitu loh. Karena kalau PKM ini enggak boleh yang baru-baru mau akan tuh enggak, tapi dia udah punya hasil, jadi udah bisa dipakaikan gitu. Terus ya paling prosesnya tuh seminggu. Bisa gak kita jadwalnya kapan mau kirim proposalnya tuh? Terakhir 15 Januari Bu. 15 dan 2 minggu lagi ya? Iya. 2 minggu berarti bisa nanti seminggu kalau bisa ya, kalau lihat di Google tuh bisa ada proses seminggu atau di bawah itu 3 hari 4 hari terus dipakaikan gitu. Jadi kita bisa cerita bahwa itu tuh pupuknya bagus, setelah dipakai ternyata efeknya bagus buat tanaman apa jenisnya gitu, dipakaikan gitu, karena itu untuk publikasi yang sifatnya promosi kan. Jadi setelah ada manfaatnya, ada hasilnya, kemudian bisa dimanfaatkan. Itu mau kita ceritakan nanti di dalam latar belakang. Kak Ibu sih rasa udah setuju nih, bagus nih kayaknya kita yang mudah diolah tapi tidak bahan bakunya itu tidak terlalu banyak ya, yang mudah dan bisa dipakai gitu loh maksudnya. Jangan gitu yang mengawang-awangnya terlalu tinggi sampai mau ke planet tapi tak bisa dipakai gitu ya. Nah, coba aja lah. Jadi PR-nya selain ada baca-baca lagi apa sih namanya itu arahnya kemana, PKM apa ini? Kalau pupuk alami wirausaha enggak Bu? Soalnya kan nanti mungkin mereka ada itu juga mendistribusikan keluar juga gitu Bu. Cuman ya Ibu itu agak ragu apakah kita di PAI ini masuk di dalam pertanian itu gitu loh. Maksudnya ini kayaknya arahnya arah ke pertanian kan. Tapi kuatkan di bagian ini nanti latar belakangnya penekanannya tuh dikuatkan di bagian mensosialisasikan keilmuan kita bahwa kita kan guru kan, supaya nanti ada kesan kita ngajarkan orang-orang loh mau bikin satu produk yang mereka bisa pakai. Itu kan namanya edukasi kan pendidikan kan. Nah di situ tuh nanti bisa latar belakangnya agak kuat di situ ya. Mengingat kami dari program studi pendidikan agama Islam gitu, kami berharap ini adalah suatu bentuk pendidikan atau melatih masyarakat gitu. Itu bahasanya pakai, jadi ada unsur pendidikan kita tuh cocok gitu loh. Nah ingat-ingat ya, atau kok perlu Anda rekam gak tuh? Tapi kami juga ada opsi lain Bu, kayak bikin taman baca gitu. Soalnya tuh di sana tuh ada bangunan yang enggak kepakai Bu. Udah miring. Kalau bikin gitu. Dua gimana? Bikin dua? Boleh Bu. Boleh, satu tapi ketuanya pindahin salah satunya gitu. Bisa enggak? Jadi kita boleh Bu. Bisa, kenapa enggak? Kan kita udah kemarin sosialisasi. Boleh, tapi enggak usah ketuanya dua-duanya. Anda bisa Anda tukar satu jadi ketua, anggota yang lain. Tarik anggota lain lagi. Enggak boleh ada 3 sama, yang 2-nya ada ganti lain pun boleh, tapi idenya sama, Anda juga yang kerja nih. Ibu merasa yang itu tadi, kalau enggak gol yang ini bisa yang itu gitu loh. Oh iya benar. Gitu. Ya berarti ide itu mahal loh idenya gitu. Ide itu adalah sesuatu yang mungkin orang lain enggak kepikiran gitu. Ini dua-dua ini bagus tuh. Tapi kalau Ibu bimbing tahun lalu udah ada sih tentang perpustakaan, tapi enggak lolos. Ibu rasa kalau bisa kita mengemasnya dengan bahasa yang bagus, bisa jadi itu dipakein lagi gitu loh.
dan bisa aja menang kalau memang betul-betul Anda tuh fokus gitu ngurusinnya, mulai dari bagaimana cari tempat, bagaimana mencari buku-buku yang tidak dibaca lagi, mungkin buku bekas kan. Anda cari donatur lah, Anda pergi ke mahasiswa yang udah tamat mungkin, atau ke dosen, atau ke orang-orang yang biasa punya majalah-majalah yang mungkin tidak dibaca, itu kan buat nambah-nambah koleksi gitu. Jadi coba, ibu tidak bisa bantu nuangkan, tapi Anda catat ya yang ibu kasih masukan ini, tinggal dituangkan di latar belakang. Sebenarnya nilai jual kita tuh adalah kemampuan kita mencurahkan ide itu dalam bentuk latar belakang, sehingga orang tuh percaya bahwa oh ini benar nih, bagus nih, kan gitu tuh. Nah, tapi ada sesuatu kalimat yang bisa kita unggulkan di situ. Misal bidang kita nih pendidikan tadi, supaya dia tidak terlalu lari jauh ya. Nah, kalau di perpustakaan tuh cocoknya apa? Cocoknya kan memberikan pembelajaran ya buat masyarakat yang mungkin putus sekolah, atau mungkin mereka mencari, itu ditulis tuh di dalam latar belakang tuh, bahwa mereka tuh butuh informasi, bahkan mungkin juga butuh hiburan. Nah, kan membaca itu hiburan kan? Nah, mungkin dia sama teman-temannya daripada nongkrong-nongkrong nggak keluar, mendingan dia ke perpustakaan mini itu baca-baca gitu kan. Nah, itu ditulis di situ, itu mengembangkan kreativitas siswa dalam waktu-waktu remaja sekitar situ gitu kan, daerah itu, untuk memanfaatkan waktu luang mereka gitu, sehingga menjadi positif, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang mengkhawatirkan orang tua maupun keluarga ataupun masyarakat gitu ya kan. Sekarang kan kenakalan remaja luar biasa kan. Nah, itu cenderung karena mereka waktu luang mereka tidak termanfaatkan dengan baik, seperti itu. Ada nggak mau ditanyain dulu? Sampai di situ kita bicara tentang latar belakang nih. Kalau ide 2 tadi boleh ya. Ibu kan enggak punya juga sesuatu yang bisa ibu sampaikan, cuman kecuali kemarin kita ngobrol panjang ya. Minggu lalu tuh kan ibu cuman memanggil ide atau inisiatif mahasiswa untuk dikembangkan. Contoh-contoh aja ibu kasih. Nah, intinya tuh memang harus kreatif, satu. Yang kedua, mudah dikerjakan. Ketiga, syaratnya tuh udah ada produknya, tinggal kita nanti mau moto-motonya, tinggal kita mempublikasikannya. Yang keempat nih adalah kebermanfaatannya di daerah tempat itu gitu. Kalau tidak ada manfaat buat apa? Kita cuma ngenalin terus habis kita pulang kita tidak neliti lagi, mereka hilang juga. Kalau bisa tuh ya, kalau bisa kayak pupuk tadi, setelah kita udah selesai neliti, mereka jadi sesuatu ilmu baru yang mereka bisa olah, kemudian kalau pun bisa dijual. Nah, gitu loh. Maksudnya ada wirausaha yang bisa dikembangkan dengan ide-ide yang kita tawarkan. Yang penting kita bisa cerita bahwa barang ini bagus loh, barang ini udah dicoba kan loh. Kalau perlu bahan-bahan itu unik, yang orang lain mungkin tidak terpakai, kita bisa olah jadi sesuatu yang berharga. Kalau perlu kita hak patenkan. Nah, itu yang biasa suka menang tuh. Kita lapor ke misal ke Pak Beni itu, di sini kan Muhammadiyah ini ada pengurusin hak paten kreativitas gitu. Jadi kita tuh dengan itu bikin orang yakin, oh ternyata ini bagus nih, orang lain belum bikin, kita udah orang lain belum mikir, kita udah lakukan gitu, dipatenkan gitu. Jadi jangan berpikir aneh kalau sesuatu tuh kita patenkan, memang orang belum kerjakan kok gitu, memang ini ide baru kok gitu. Nah, itu tuh nilai jual hak paten itu harus kita upayakan, sehingga meyakinkan orang bahwa orang lain tak punya hak paten, kita punya gitu. Jadi mungkin untuk pupuk alami itu menuju ke PKM gimana? Wirausaha atau bisa ke masyarakat? Kayak karena kan katanya mau mensosialisasi kan, biar masuk juga dengan jurusan mengajarkan mengenai pupuk alami itu gimana. Jadi PR Anda lagi, Anda tuh memang harus baca skim itu artinya pola yang mana yang paling mendekati ini gitu. Ibu kan tidak membaca dari awal sampai akhir ya, ada 8 itu ya
klaster yang paling cocok itu yang mana nanti ya, baru dikasih ke ibu nanti, Bu ini paling cocok Bu ya gitu. Boleh ya kewirausahaan, boleh aja ke masyarakatan, tapi di situ tuh ada syarat-syaratnya kan. Nah, kalau kewirausahaan syaratnya apa, nah, terpenuhi enggak tuh gitu, coba dicocokkan dulu ya, baca lagi ya. Iya. Baca lagi yang 8 ketentuan itu harus pas. Kalau enggak pas kita masukkan ke ruangan itu nanti malah jadi tak bagus, jadi kayak sia-sia gak kita kerja karena enggak tepat gitu. Nah, coba baca, Ibu tak bisa baca yang dari 1 sampai 8 tuh, cuma nanti ketika Anda ketemu Anda tunjukkan ke Ibu, ini kayaknya lebih cocok Bu karena syarat-syaratnya ini ya. Jadi tolong dilihatkan syarat-syaratnya ya. Kalau Anda pilih kewirausahaan masuk enggak tuh kriterianya. Paham nggak maksud Ibu nih? Nah, jadi PR Anda tuh coba cari, baca ya, semua itu dibaca yang mana paling cocok gitu. Karena ketika kita salah memasukkan kamarnya, akibatnya nanti seleksinya gagal. Kita kan bahan dulu nih, artinya belum nggak kita action yang besar-besaran, tapi udah ada, barang tuh udah ada. Kedua, bisa enggak Anda dalam 2 minggu ini minimal itu udah ada gambaran, misalnya Anda udah ngumpulkan buku beberapa, terus Anda udah cari tempat di sana gitu, Anda udah lapor kepala desa bahwa minta satu ruangan atau Anda bikin satu ruangan tempat yang punya keluarga yang bisa dipakein terasnya ke apa ke gitu. Kok udah ada tempat, udah ada barangnya, termasuk kalau pupuk sudah ada nih pengolahannya nih, Anda udah ceritakan tuh gitu. Nggak bisa berangan-angan. Kita bukan proposal yang bentuknya baru mau akan, enggak, tapi yang sudah ada produknya gitu. Nah, kalau perlu udah pakein lah di rumah tuh punya pot-pot apa ketanamin yang mudah tumbuh. Percobaan. Pakaikan barang tuh gitu. Kalau untuk yang taman baca tuh Bu, untuk tempatnya ada tapi masih mau dikonfirmasikan lagi apakah itu bisa dipakai atau boleh dipakai gitu Bu. Tanya dulu ya. Karena bangunan dari situ pun juga miring Bu. Kalau tidak digunakan juga kayak sayang gitu loh Bu, tersia-sia gitu bersih dibangun. kan, bersih dan tertata kan. Belum sih Bu. Anda bersih-bersih ya lah dulu, sapu-sapu ke, kasih karpet ke sedikit yang plastik ya ke, yang penting buat nyaman dulu. Udah mau datang bikin spanduk ke di taman baca desa gitu. Nah, terus nanti Anda bikin rak-rak ke dari kayu ataupun dari barang bekas apa, minta tolong orang lurah, pokoknya udah ada bentuk di foto gitu. Oh ini udah ada pelangnya nih, walaupun baru sekedar spanduk yang baliho yang bahkan murah itu, bikin itu tuh 35.000 ya, tempelkan di ruangan yang tadi katanya tuh yang agak miring-miring. Iya Bu, miring Bu. Udah pernah lihat Anda kesana belum? Udah Bu. Udah survei ya? Udah, tapi enggak sampai masuk karena itu juga banyak semak-semaknya Bu. Miring juga ya. Yang miring itu bangunannya ke tanahnya mau menuju situ. Mungkin itu kali ada pondasinya kali Bu yang Jadi bangunannya udah miring. Tapi memang kontur tanahnya juga ada datar ya, dia kayak ke bukit gitu kali ya. Enggak Bu. Karena gambut. Gambut. Enggak kuat kalau tanah gambut. Enggak kokoh gitu, bisa goyang gitu kan. Pondasinya. Iya. Jadi kalau dapat tetap bagus udah bisa, udah satu langkah udah dapat poin di situ gitu. Nanti Bang kami udah mengupayakan apa-apa, tuangkan nih dalam bahasa ya, pokoknya idenya dari Ibu tuh begitu tuh, tuangkan dalam latar belakang bahwa kami udah melakukan kegiatan melalui beberapa tahapan persiapan, terus kegiatan intinya apa gitu kan, terus nanti ada foto-foto juga gitu. Nanti bahkan kalau udah bisa dalam sebelum 2 minggu nih ajak tuh remaja ataupun anak-anak di situ tuh ngumpul di situ gitu, ada foto lagi gitu. Jadi seolah-olah oh ini loh udah mulai ada, dan mungkin kami akan mengembangkan ke depan dengan mencari bahan-bahan bacaan yang lebih bagus dan terbarukan misalnya gitu. Ya kan? Ya. Sebenarnya mudah kok cari bahan, tapi memang perlu biaya lah. Memang kita ini kan baru dikasih 300.000 tahun lalu ya kalau lolos untuk tingkat universitas tuh. Nah itu tuh mau Anda pakaikan untuk apa terserah, mau bikin proposalnya ke ataupun untuk fasilitas yang ringan-ringan tuh. Jadi maksud Ibu tuh ya, kalau kita cari kreativitas tuh tidak harus repot-repot beli buku mahal, enggak, coba cari aja yang
di Google yang ada gambar-gambar menarik, Anda print, lalu nanti print warna dijilid kayak clipping. Iya. Nah, orang kan suka tuh tentang apa, misalnya remaja situ suka miara ikan, lihat kan gambar-gambar ikan yang menarik, fotonya kan warna-warni tuh di clipping gitu. Anda jilid yang plastik ya kan, yang penting ada cover di depan, nampakkan judulnya apa, tentang pemeliharaan ikan hias misalnya, tempelkan di gitu, jadi ramai lah orang mau lihat gitu. Iya benar. Kadang orang tuh kalau membaca internet agak malas, tapi ketika lihat sesuatu yang udah jadi dan menarik kan, nah, itu tuh bentuk-bentuk sumber-sumber bacaan. Jadi tetap Anda pergi cari donatur atau mungkin buku-buku koleksi Anda aja lah pakein dulu gitu. Yang tidak terpakai gitu kan, makanya pinjamkan dulu lah untuk sementara. Iya. Nanti kalau udah selesai. Bu, ngopi Bu. Sila Pak, terakhir Pak. Kopi pahit Bu. Ya bagus. Kita Tak pahit mungkin. tak usah pakai apa. Kita pahit mungkin. Oh enggak loh. Gitu. Ada yang mau ditanya ada? Udah. Berarti yang kan itu kan Aduh. kita mau buat kan kegiatan nanti. Berarti satu kelompok, tetap satu kelompok atau ada tambah peserta lagi? Saran ibu ketuanya jalah yang ganti. Ketua. Nah, ketua yang ganti. Jadi bolehlah mungkin anggota itu enggak. Tapi kalau Anda mau ganti, kalau yang lain tidak tertarik ganti yang lain pun boleh Bu. Rasanya ketua sih yang itu ya, yang harus tidak boleh sama gitu. Anggota sih boleh-boleh rasanya. Jadi anggota ketuanya jadi kayak ada double gitu Bu. Bukan, ketuanya itu tidak boleh double justru. Kalau Anda jadi ketua untuk buku, ada ketua untuk itu pupuk gitu. Atau Anda mau cari anggota lain pun boleh. Wah, lebih banyak lebih bagus gitu. Tapi ibu berharap ya gitulah, adalah perwakilan dari PAI ini. Kalau lulus satu alhamdulillah gitu, jadinya kan tidak malu gak kan, masa nanti pasti ada persaingan antar fakultas tuh, nanti disebutkan tuh dari universitas dinyatakan lolos dari PAI berapa orang, makanya ibu mau banyak-banyak ya. Masuk-masukkan dia proposal tuh, nanti diseleksi dulu nih dari universitas, dan ketika menang biasanya sih dibantu. Kalau tahun lalu 300.000 gitu. Tapi caranya memang harus bikin proposal yang bagus lah, ya kan? Tapi banyak membaca. Kalau buat ibu sih bukan masalah uang 300 ya, tapi tantangan di situ tuh ketika Anda pandai menuangkannya, lalu Anda menang tingkat universitas, itu udah kebanggaan. Banggakan prodi, banggakan nama Anda udah tercantum di universitas bahwa Anda pemenang dalam proposal. Nah, tinggal kita nanti kalau lulus dari universitas kita maju lagi ke tingkat lebih tinggi gitu, seleksi nasional lagi. Tapi jangan tanggung-tanggung, kita harus sungguh-sungguh kan? Kan manjada wajada ya. Iya. Nah, kita sungguh-sungguh. Disitulah kita bekerja tuh. Usaha dulu, usaha selagi bisa maksimalkan. Cuma memang biasanya kan membimbing beginilah ya, tapi kalau membuatkan proposal ya enggak lah kerjaan Anda itu ya. Iya Bu. Kasih. Tolong diskusi sama-sama, saling ingatkan lah ya. Kalau nanti lupa apa, ini kan udah direkam juga, udah dicatat juga. Ibu bilang apa ya? Kalau lupa boleh sih tanya ibu lagi, boleh gitu kan. Ibu lupa, Bu bagian ini gimana ya Bu? Gitu kan. Jadi pelajari dulu tuh kelas-kelasnya tadi tuh, yang mana yang paling pas. Terus penuhi kriterianya, syarat-syaratnya. Nah, terus coba buat proposal. Udah dimulai aja bikin proposal tuh. Walaupun sambil jalan nanti Anda bikin terus apa istilah tempat sama alatnya tuh. Nah, tapi proposal udah jadi. Jadi nanti tinggal ada kutak-katik aja di dalam latar belakang ataupun metodologinya. Ya kan? Nah, jadi nanti kalau ada perubahan ganti aja lagi di bagian mana yang berubah tuh. Jadi ada barangnya itu berupa proposal. Pas waktunya udah kirim, udah mau lulus udah usah ada kan? Ya enggak? Iya. Nanti ada masuk dulu. Berharap 2 dari kelompok ini benar jadi idenya bagus soalnya. Proposal udah jadi Bu, tapi yang kemarin minggu lalu itu yang mengenai komputer Bu. Jadi mau diganti. Nanti jangan ganti. Iya. Ibu kan nggak selalu memuji sesuatu yang bagus semua, enggak. Ibu kalau lihat kecenderungannya tidak efektif, rasanya kita nggak usah maksakan gitu kan. Iya. Kayak komputer nanti kalau di sana tak ada itu fungsinya, kok di sana tak punya komputer mau ngerjain apa dia? Akhirnya kan kurang bermanfaat jadinya kan. Oke, dia dapat ilmu lah, Anda sosialisasikan, tapi sesaat
Yang dimaksud di sini kan sesuatu yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang bisa dikembangkan mereka, bisa dijalankan, bahkan mungkin nanti bisa jadi penghasilan. Itu yang bagus. Nanti pupuk dijualnya, perpustakaan jadi ramai, tiba-tiba nanti Anda udah tidak lagi di situ, dibangunkan ruangan misalnya jadi lebih bagus, kan khayalan kita sampai ke sana tuh. Nah, lalu nanti buku-bukunya koleksi makin bagus dan baru-baru, ada nanti donatur yang suka lihat remaja-remaja di sana, orang-orang kaya di sana suka lihat anak-anaknya maju. Kita berangan-angan tuh yang begitu-gitu, biar ya muluk-muluk tak apa-apa. Yang penting itu udah ada langkah ke situ tuh. Yang gini, yang untuk pupuk alami itu gimana pengontrolannya gitu? Apa perlu nanti misalnya udah selesai program gitu, apa perlu pengontrolan gitu, atau kayak ada yang gimana gitu Bu? Itu kan Ibu merasa ada harus pendampingan nih, ada orang enggak yang bisa, orang pertanian yang bisa ngasih masukan, carilah kawan-kawan pertanian ke diuntan ke apa ke, atau kalau perlu ahlinya, dosennya ke. Terus kalau perlu Anda masuk ke dalam apa kan itu memang ke Google cari informasi tentang pengolahan tuh. Kadang-kadang malah ada tutorialnya bahkan bahkan ada di YouTube kan. Kan jelas di situ tuh. Tapi harus cari yang waktunya singkat ya. Jangan yang terlalu lama. Kadang-kadang kan orang lama memang bagus memang gitu ya, tapi lama tapi tidak efektif juga. Kita ini terkejar waktu. Kalau yang alami biasanya kalau tidak melalui alat, maksudnya melalui zat kimia, nunggu pembusukannya aja udah berbulan-bulan, ya kan? Iya. Tapi kalau ada zat kimia yang harganya tidak mahal, sekarang ini memang zat kimia itu mahal loh, mahal benar. Tapi ada ndak? Karena kan di sini ini kreativitas, contoh lah ya, kalau yang di Untan tuh mereka pernah menang tingkat nasional nih, pembuatan masker dari kulit pisang. Coba aneh enggak menurut gitu tuh diolahnya. Pernah baca enggak Anda tuh penelitian itu? Jadi aneh kan gitu, yang terbuang-buang begitu saja ternyata kulit pisang itu jadikan masker dan higienis gitu. Jadi memang hal-hal yang begitulah tuh yang kita perlu. Siapa tahu nih Anda pengen lihat di Google, yang lihat di YouTube tutorialnya, ketemu pula sesuatu yang unik gitu. Apa sih Anda pakai kan, cuma nanti Anda ngarahkannya kepada tempat yang mau dilakukan itu di daerah itu, penonjolan itu di situ, melatih orang di situ gitu kan. Iya kan? Udah gitu nambah income orang, nanti bisa mereka kembangkan. Jadi itu bukan hanya dapat pupuknya, tapi hasil dari produk itu tuh bermanfaat sama orang setempat gitu. Itu yang Ibu harapkan, karena memang kalau cuma bikin pupuk itu kerjaan orang pertanian sebenarnya kan. Nah, tapi ketika ini ada sesuatu yang Anda sebut di dalam latar belakang ini mudah dan murah. Bahasa itu kan mudah dan murah itu penekanannya, dan bisa dipakai buat masyarakat untuk dikembangkan, bahkan nanti menjadi sesuatu lapangan pekerjaan kan, boleh begitu. Masyarakat yang tamat SMA misalnya nganggur nih gitu, terus dia bikinlah misal kongsi ke apa ke, bikin usaha kecil-kecilan itu disosialisasikan gitu. Pokoknya jangan menganggap sesuatu itu berat, pokoknya lakukan apa yang bisa Anda kerjakan itu. Ya Ibu Pakar udah ketuaan, kok udah Ibu tuh punya semangat yang tinggi. Rasa-rasanya, aku mau buktikan lah, coba Anda berpikir gitu. Motivasi ini dijaga loh kan. Kadang-kadang kalau udah terlalu banyak ngeluh tak jadi apa.